Ya, halo guys. Jadi gue hari ini bakal ngajak kalian jalan-jalan ke Guangzhou Library. Tapi sebelum itu, gue mau ngasih lihat kalian ini nih. Di Guangzhou itu ada satu mall, namanya Grandview Mall. Nah, di Grandview Mall ini ada satu tempat oleh-oleh. Isinya unik-unik. Bisa kalian lihat. Nah, contohnya ini nih. Di sini itu kayak ada barang-barang yang lucu unik gitu. Nah, ini nggak tahu nih, semacam mainan anak-anak dan harganya pun terjangkau gitu. Di sini juga ada toko buku dan orang-orang di sini sering nongkrong gitu. Gue kasih lihat nih. Nih orang-orang bisa baca buku di sini gratis. Kayak yang satu ini nih. Ini juga unik nih. Barangnya bikin dari kertas gitu. Jatuh. Bentar. Dan harganya pun ya terjangkau lah. Cuman 50-an yuan sampai 100 yuan paling tinggi. Yang kayak gue kasih tahu kalian tadi, di sini itu baca bukunya gratis. Ya. Walaupun di sini buku-bukunya masih diplastikin gitu, mereka bisa buka dan mereka bisa baca di sini. Itu kayak mainan yang lagi dimainin tuh. Banyak dan masih banyak lagi nih. Nah, di sini juga jualan-jualan souvenir buat oleh-oleh. Kayak ini nih. Ini khas banget, khas Guangzhou banget. Yang kayak teh begini. Cangkirnya kecil. Nah, kayak begini, dan kayak gini. Oke, gitu aja. Nanti habis ini gue bakal ketemu Anin ke Guangzhou Library. Oke? Yo man, gue udah sampai di lokasi. Terus ini lagi nungguin. Itu orangnya tuh. Kira apa nih? Yo man. Mantap. Kapan? Langsung ke atas aja kita. Iya, iya. Yud, mau ngopi dulu lu. Hah? Puasa, Bang. Puasa ya? Alright, alright. Bangun jam berapa ya semalam? Siap. Lu? Bangun. Semalam tadi. Tadi bangun jam 12. Oke, gua udah sampai sekarang sama Galan di Guangzhou Tower. Nama daerahnya apa sih? Nama daerahnya ini apa ya? Guangzhou Tatao. Waceng. Guangzhou Tatao. Ah. Guangzhou Tatao. Jadi di bawah itu Mall of the Mall of the World. Lalu di sebelah kanan gue ada Guangzhou Library. Ya, hari ini fokusnya kita bakal ngomongin tentang Guangzhou Library. Nanti kita bakal kulik isinya kayak gimana. Dan sebenarnya di Guangzhou Library ini ada beberapa tempat destinasi. Yang pertama kita bisa lihat ada Guangzhou Tower di sebelah sana. Terus juga ada stadion bekas Asian Games ya waktu tahun 2010. Tahun 2018 kan nanti di Jakarta, Palembang ya. Yoi. Nah, tahun 2010 pernah ada di Guangzhou. Nah, itu tuh salah satu venue olahraganya mereka. Terus di sebelah sana di sana juga ada Guangzhou Opera House. Lalu ada apa lagi ya? Kayak itu tuh menara AFC.
Oh iya Yang- benar. Ini nih itu ada menara FC di gedung Ini salah satu gedung paling tertinggi ya? tinggi di Gedung tertinggi. Guangzhou sama Tianjin kan? Tiu Chung Sin. Bukan Oh, Tianjin Tiu yang ada Chung lagi Sin. tinggi lagi. Oh iya iya iya. Tapi Yang ini ada juga- tulisannya ya. Ya, ini juga salah satu tempat destinasi wisata lah. Nah kebetulan kita kemarin pernah ke situ tuh lantai 70 buat Yoi. numpang kencing doang tadi. Numpang bis. Oke, sekarang Yuk, kita masuk ke Guangzhou Library, kita lihat isinya kayak gimana, sejarahnya gimana dan segala macem. Bye bye. Ya, sekarang nih kita udah mau masuk. Ikutin ya. Nyangkut. Kuy. Oke, kawan-kawan, kita udah sampai sekarang di dalam Guangzhou Library, itu perpustakaan Guangzhou. Aku juga nggak begitu ngerti dalam-dalamnya gimana, ini sejarahnya gimana. Cuma yang gua tahu di sini diresmiin itu tahun 2013. Jadi sebelum gedung ini kan gedung baru. Jadi udah ada ya gedung lamanya, itu udah lama banget, hampir 50 sampai 70 tahun. Jadi yang Guangzhou Library yang lama gitu. Nah sekarang ini yang baru, gedungnya lebih modern, dalamnya lebih modern, lebih informatif. Maksudnya lebih gampang diakses juga karena di sini banyak digital Gadget. Iya digital gitu, jadi gampang nyarinya dan segala macam. Bahkan ada self service juga. Dan di Guangzhou ini salah satu yang paling besar dan terlengkap di seluruh Tiongkok karena di sini kurang lebih ada 4 juta buku, itu berdasarkan sumber yang gue dapet. Oh ya, gimana kalau kita coba ngambil itu information? Wah, betul. Coba ya. Akhirnya kita jangan kencang-kencang suaranya, pelan-pelan aja. Akhirnya gue nemuin buku panduan bahasa Inggris. Tadi gue cari-cari kan, aduh ada yang bahasa Inggris nggak? Bukannya gue nggak bisa baca yang bahasa Mandarin, males saya gue bacanya. Terus juga jadi gedung ini, perpustakaan terbesar di Guangzhou ini, tujuan didirikannya ya biasalah kayak yang lain-lain. Ini didirikan oleh Pemprov Guangzhou, pemerintah kotanya Guangzhou. Terus juga ya buat biar masyarakat di sini lebih edukasinya tercapai dan segala macam lah, buat memenuhi kebutuhan edukasi mereka. Dan juga ada beberapa yang mereka memanfaatkan fasilitasnya dengan membawa anaknya terus ditidurin gitu di sofa gitu, karena adem dan segala macam kan di sini. Bener-bener ya orang sini ya. Lihat di belakang gue juga lagi pada belajar. Bright rays pouring in to my window. Every day the same. 需要拿身份证或者其他有效证件去办一下。用护照可以吗？护照的话，您去总服务台人工处理，但是可以是不是？也是可以的。对，需要去总服务台人工办理。 Jadi gue tadi barusan nanya kalau misalkan mau daftar tuh gimana. Jadi ini kan yang ada di belakang gue sama di depan gue kan Self. self service area ya. Jadi proses peminjaman bukunya itu kayak gimana. Jadi mereka harus daftar dulu bukunya, didata dan segala macam. Terus habis itu kalau udah selesai dibaca dan segala macam, setelah beberapa lama dibalikin lewat mesin ini. Nah daftarnya kita harus pakai KTP-nya sini atau pakai paspor. Situation, rocking in my sheets with the top down on the high. Ini tempat baca buku juga ya? Baca buku terus nyari buku. Ini khusus untuk
clipping koran dan bahasa asing. Mungkin ada bahasa Indonesia. Coba kita cari. Gua nggak tahu nih apaan. Ini kayak minjem buku vending mesin gitu ya. Vending mesin tapi isinya buku. Vending machine tapi isinya buku. Iya. Iya, suci. Iya, vending machine. Tapi harus pakai SIM kenceng. Oh. Harus pakai KTP atau ID sini ya? library. Library card ya. Coba kita nggak ada library card. Gimana tadi Oke, di dalam? Di dalam kita habis negosiasi sama satpamnya, terus satpam bilang, oh kalian nggak boleh nih, Namanya vlog. nggak boleh. Wah kenapa? Pokoknya nggak boleh kan? Udah ada peraturannya gitu, nggak boleh rekam. Terus yaudah kita gimana supaya bisa ngerekam? Oh katanya harus searching tuh apply dulu ke customer service-nya. Terus akhirnya kita ke customer service, kita bilang Pak, kita mau ini dong apply untuk minta izin untuk ngambil gambar, ngambil video di sini, boleh gak? Gitu. Oh nggak bisa, ini hari Sabtu, ketua gue lagi libur, jadi gue nggak punya hak apa-apa untuk memberikan kalian izin, kata dia. Jadi nggak bisa, katanya ganti hari aja. Waduh, kalau ganti hari besok udah chaos, gue udah ujian ya kan, nggak bisa lagi. Akhirnya kita balik lagi ke atas ke satpam, pokoknya nggak bisa. Beberapa udah dijelasin sih alasan-alasannya kenapa kita nggak bisa ngambil, karena tidak boleh. Terus kita nanya, kalau ngambil foto boleh nggak? Ngambil foto juga nggak boleh gitu. Tapi dia mau diajak selfie. Tadi satpamnya mau diajak selfie. Gitu. Selfie ya udah nggak apa-apa kalau selfie. Saya kira jadi ya sementara jalan-jalan kita ke dalam ruangan ini cukup sampai di sini aja. Sampai di sini, mungkin di kesempatan yang lain kita bisa ngeliat isinya setelah kita dapat izin dari customer service. Kita mungkin next di episode menjelajah perpustakaan Guangzhou yang akan datang kita akan Bersambung ya? Jadi ini bersambung ya? Kita akan membahas buku-buku apa aja sih yang di sini. Karena dulu gue pernah kesini, terus gue juga pernah ngeliat ada buku-buku bahasa Indonesia, buku kamus bahasa Indonesia dan segala macam. Jadi karena ada 4 juta buku di sini, jadi menurut gue ini salah satu tempat yang sangat lengkap perbukuannya. Tapi di satu sisi yang lain, arsitektur gedung ini juga sangat menarik. Gue nggak tahu siapa yang ngebangun ini, tapi kalau Guangzhou Opera itu Zaha Hadid kalau nggak salah. Kalau kata cewek gue ya. Halo Fasa. Jangan lupa subscribe, like, kasih kita thumbs up. Kalau kalian ada saran, usul, kritik, boleh ngomongin aja di komen. Jadi nanti kita bisa improve apa yang harus kita perbaiki dari vlog ini gitu. Jadi ikutin terus keseruan kita di Guangzhou. Sampai jumpa lagi, cacir.